Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan yang kelima. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kelima ini, saya akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi mengenai pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan. Moorhead dan Griffin berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pengambilan pilihan dari sejumlah alternatif yang di dalamnya terdapat elemen-elemen informasi, tujuan, pilihan tindakan, kemungkinan tindakan hasil, nilai yang berhubungan dengan tujuan setiap hasil, dan salah satu pilihan tindakan. Menurut Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Konsep pengambilan keputusan. 1. Penyelidikan. Mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. 2. Perancangan mendaftar. Mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. 3. Pemilihan. Memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Uraian tentang pengambilan keputusan. 1. Model normatif secara umum telah dikembangkan oleh para ekonomikus dan ilmuwan manajemen. Pemrograman linear, teori permainan, penganggaran modal, dan teori keputusan statistis adalah contoh-contoh model normatif. 2. Model deskriptif berusaha menjelaskan perilaku sebenarnya, dan karena itu telah dikembangkan terutama oleh para ilmuwan keperilakuan. Kriteria untuk pengambilan keputusan. Kriteria untuk memilih di antara alternatif-alternatif di dalam model normatif adalah pemaksimalan atau maksimisasi atas laba, kegunaan, nilai yang diharapkan, dan sebagainya. Tujuan ini bila dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dianggap sebagai fungsi objektif sebuah keputusan. Dasar-dasar pengambilan keputusan. 1. Intuisi. 2. Pengalaman. 3. Fakta. 4. Wewenang. 5. Rasional. Faktor-faktor pengambilan keputusan. 1. Faktor budaya yang meliputi peran budaya, subbudaya, dan kelas sosial. 2. Faktor sosial yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. 3. Faktor pribadi yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Faktor psikologis yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian. Jenis pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan terprogram. Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respon otomatik terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. 2. Pengambilan keputusan tidak terprogram menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Dengan kata lain,
Pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Masalah-masalah ini umumnya bersifat kompleks, hanya sedikit parameter-parameter yang diketahui dan kebanyakan parameter yang diketahui bersifat probabilistik. Beberapa aspek keputusan bisnis pada umumnya, keputusan sering dibuat oleh suatu kelompok. Anggota kelompok dapat memiliki bias. Pemberdayaan suatu kelompok membawa kepada keputusan yang lebih baik. Individu juga bertanggung jawab untuk membuat keputusan. Bisa jadi ada banyak alternatif untuk diperhatikan. Hasil hasil dari pengambilan keputusan bisnis biasanya menjadi materi di masa yang akan datang. Tak seorang pun menjadi prediktor sempurna mengenai masa depan, terutama pada jangka panjang. Keputusan-keputusan saling berhubungan, keputusan spesifik dapat mempengaruhi banyak individu dan kelompok di dalam organisasi. Pengambilan keputusan melibatkan suatu proses berpikir mengenai masalah yang menjurus kepada kebutuhan akan data dan permodelan masalah. Memahami hubungan antara aspek-aspek yang berbeda. Hal ini mengarah kepada interpretasi dan aplikasi pengetahuan. Umpan balik merupakan suatu aspek penting dari pengambilan keputusan. Sebagai tambahan, group think, keterlibatan anggota kelompok tanpa semua pemikiran dapat memimpin kepada keputusan yang buruk. Ada beberapa konflik tujuan. Banyak keputusan memiliki resiko. Orang yang berbeda memiliki sikap berbeda terhadap resiko. Pengambilan keputusan perlu mengevaluasi skenario bagaimana jika. Perubahan pada lingkungan pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kualitas keputusan karena meningkatnya tekanan waktu pada pengambilan keputusan. Mengumpulkan informasi dan menganalisis suatu masalah membutuhkan waktu dan dapat sangat mahal. Sulit untuk menentukan kapan berhenti dan membuat suatu keputusan. Ada banyak informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang cukup baik. Ada terlalu banyak informasi yang tersedia. Pada dasarnya kita perlu membantu pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Memahami kontribusi yang diperlukan oleh sistem informasi, dengan demikian SPK dikembangkan untuk pengambilan keputusan. 3 kata kunci yang membentuk istilah DSS, keputusan, dukungan, dan sistem. Diperlukan pendekatan rasional yang menyederhanakan realitas dan sebagai alat yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan tindakan alternatif hingga solusi terbaik. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses memilih tindakan di antara alternatif tindakan untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan. Menurut Simon 1997, pengambilan keputusan manajerial sinonim dengan proses keseluruhan dari manajemen. Nah, perhatikan pentingnya manajerial dalam hal perencanaan dan fungsi manajerial lainnya dan melibatkan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Masalah terjadi ketika sebuah sistem tidak memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, tidak mencapai hasil yang diprediksi, atau tidak bekerja seperti yang direncanakan. Pemecahan masalah dapat juga berkaitan dengan mengidentifikasi peluang-peluang baru. Membedakan keduanya, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah adalah dengan memeriksa fase-fase proses keputusan. Fase-fase 1. Intelijensi. 2. Desain. 3. Pilihan. 4. Implementasi. Disiplin pengambilan keputusan dipengaruhi disiplin mayor, disiplin keperilakuan, antropologi, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, psikologi sosial, sosiologi. Disiplin ilmiah, ilmu komputer, analisis keputusan, ekonomi, teknik, ilmu pasti, biologi, kimia, fisika, dan
dan sebagainya, ilmu manajemen atau riset operasi, matematika, statistik. Sistem adalah kumpulan objek atau aspek seperti orang, sumber daya, konsep, dan prosedur yang dimaksudkan untuk melakukan fungsi yang dapat diidentifikasi atau untuk melayani suatu tujuan. Contoh universitas dalam sistem, aspek universitas, mahasiswa, fakultas, staf, dosen, administrasi, gedung, perlengkapan, aturan, ide-ide dengan tujuan mendidik mahasiswa, menghasilkan riset dan memberikan layanan kepada komunitas sistem lain. Sistem dan lingkungannya kita lihat di sini figur 2.1, the system and its environment. Ini dia gambarnya. Kita bisa lihat di sini ada input, raw material, cost, resource, proses, prosedur, program, tools, activity, decision maker, output, performance, consequence, finish, product, service, deliver. Di sini ada konsumen, decision maker, environment, system, boundary. Ada stockholder, bank, competition, vendor, weather condition, customer, government. Struktur sistem. Sistem dibagi 3 bagian, input, proses, dan output. Bagian-bagian tersebut dikelilingi oleh sebuah lingkungan dan sering melibatkan sebuah mekanisme umpan balik. Selain itu, pengambilan keputusan juga dianggap sebagai bagian dari sistem. Elemen sistem, input, proses, output, umpan balik sebagai kontrol. Lingkungan mempengaruhi sistem dan konsekuensi pencapaian tujuan sistem. Batasan, sistem dipisahkan dari lingkungannya dengan sebuah batasan. Sistem berada di dalam batasan, sedangkan lingkungan berada di luar. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Efektivitas dan efisiensi sistem. Sistem dievaluasi dan dianalisis dalam 2 ukuran kinerja utama. Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan, jadi efektivitas berkaitan dengan output sebuah sistem, misalnya penjualan olahraga atau pendapatan per saham. Efisiensi adalah ukuran pemakaian input untuk mencapai output, misalnya berapa banyak uang yang digunakan untuk mendapatkan tingkat penjualan tertentu. Peter Drucker mengusulkan cara menarik untuk membedakan antara kedua istilah tersebut. Efektivitas adalah melakukan sesuatu yang benar. Efisiensi adalah melakukan sesuatu yang benar. Efektif versus efisien. Meskipun efektif dan efisien mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kinerja organisasi, namun tidak sedikit orang memahami secara pasti perbedaan kedua kata tersebut. Efisiensi adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan, namun efisiensi tidak melihat tujuan. Organisasi bisa saja menjadi efisien namun gagal dalam mencapai apa yang dicita-citakan. Untuk itu selain efisiensi kita juga harus efektif. Efektif adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Contoh kita tahu bahwa Citicar Karimun adalah mobil yang dikenai irit, setiap liter bensin bisa mencapai 2 kilometer. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salam sehat.